Assalamualaikum Pak Lihin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga sehat selalu nggih Pak Lihin. Amin amin. Mohon maaf Pak Lihin Nggih. mengganggu sedikit waktunya. Nggih. Karena saya ingin melakukan wawancara terkait dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 11 Iya. yaitu demonstrasi kontekstual Oh iya. pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan dilema etika. Oh iya. Itu nggih Pak. Iya. Nah, saya ingin bertanya-tanya nih Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Lihin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh ya. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu melalui biasanya diskusi ya dengan rekan kerja, teman sejawat seperti itu. Kemudian kita juga kadang mendengarkan dari wali murid atau komite gitu. Nah, kita menemukan hal-hal yang yang itu barangkali masuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Oh, baik Pak Lihin. Selama ini bagaimana Pak Lihin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, kita tentunya mencari sharing ya, mencari pandangan dari rekan sejawat, rekan kerja. Selain itu juga lewat mungkin pemikiran lewat sendiri, kemudian rekan sejawat, kemudian kita mencari opsi-opsi yang sekecil mungkin memberikan dampak kepada sekolahan seperti itu. Baik Pak Lihin, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Pak Lihin lakukan selama ini? Oh ya, untuk menghadapi dilema etika, yang pertama kita mengidentifikasi, kemudian misalnya ada dua pilihan yang harus dipilih salah satunya dan barangkali bisa mengorbankan yang lain seperti itu. Nah, kita yang pertama mengumpulkan waka, kemudian kita mencari pertimbangan, kemudian juga kalau memang itu dampaknya bisa ke eksternal ya kita dengan komite, kemudian dengan yayasan seperti itu ya. Nah, dengan ada referensi yang banyak seperti itu, nanti kita dijadikan sebagai bahan untuk memilih salah satu opsi meskipun itu tidak memuaskan semuanya biasanya itu ya. Tidak memuaskan semuanya, tetapi kita mencari yang paling minimal. Baik Pak Lihin. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Lihin anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif adalah keputusan musyawarah seperti itu. Keputusan musyawarah baik itu internal kalau memang tidak membutuhkan yang lain itu lewat musyawarah terbatas seperti itu. Jadi kita ketika kita mengambil keputusan dilema etika itu tergantung dari besar kecilnya masalah. Kalau memang itu hanya masalah kecil barangkali hanya waka saja. Tapi kalau itu cukupnya luas, kita harus melibatkan semua guru, bahkan warga sekolah. Sebagai salah satu contoh, kemarin kita dihadapkan pada apakah mengeluarkan anak atau tidak mengeluarkan anak. Itu kan butuh referensi dan perdebatan yang panjang seperti itu. Tidak hanya sekedar mengeluarkan saja, tetapi memikirkan nasib anak itu setelah keluar juga bagaimana. Nah, itu melalui berbagai pandangan dari teman-teman guru semuanya ya kita putuskan kalau memang harus dikeluarkan ya dikeluarkan, tapi kita juga bagaimana anak itu tetap melanjutkan belajarnya. Seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Ya. Untuk tantangan ketika kita menghadapi dilema etika adalah partisipasi dari rekan sejawat itu ya, dari yayasan, kemudian dari komite. Nah, kita perlu menstimulus mereka agar aktif berpartisipasi, memberikan pandangan-pandangannya. Karena
dilema etika ini kan mengandung efek jangka panjang juga, bisa kalau kita salah mengambil keputusan menjadi tidak berdampak baik gitu ya bagi sekolahan. Nah, itu memang yang menjadi tantangan kita adalah partisipasi keaktifan daripada warga sekolah atau stakeholder lah bahasanya. Baik, apakah Anda, Pak Lihin, Mm-mm. apakah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Oh dilema ya, etika? Apakah Pak Lihin langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur apa yang Pak Lihin jalankan? Oh ya, dilema etika ini kan tidak rutin datang seperti itu, bisa tiba-tiba datang dan lain sebagainya. Kalau memang kita pikirkan bisa disikapi dengan cepat, kita langsung memanggil pihak-pihak yang terlibat untuk diberikan pertimbangan. Tapi kalau memang itu dilema etikanya yang besar seperti itu, ya kita harus menjadwalkan seperti itu. Artinya yang pertama tidak ada jadwal rutin seperti itu. Kemudian yang kedua itu kita melihat masalahnya besar apa tidak. Kalau besar ya harus kita jadwalkan, kita agendakan, mengalokasikan waktu tertentu itu. Mungkin itu. Oke. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Pak Lihin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, terima kasih. Untuk kita pengambilan kasus yang dilema etika itu, kita ada ini yayasan seperti itu yang dituakan di sekolah ini untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan atau mandat-mandat atau nasihat apapun, itu nanti kita saring lagi dengan teman-teman di sekolahan, kemudian kita insya Allah bisa memberikan keputusan yang terbaik seperti itu. Oke. Pak Lihin, yang terakhir dari semua hal yang sudah Pak Lihin sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Lihin petik dari pengalaman Pak Lihin dalam pengambilan keputusan dilema etika? Oh ya, terima kasih. Setiap kali kita menghadapi dilema etika atau bujukan moral itu ya, itu dua jenis yang berbeda seperti itu, tapi agak sama seperti itu. Kadang membedakan itu agak sulit seperti itu. Nah, kita menjadi semakin punya keterampilan untuk menghadapi hal-hal yang bersifat dilematis tersebut. Kemudian yang kedua, menjadikan kita itu punya budaya refleksi seperti itu. Refleksi setiap masalah yang kita ambil itu kita refleksikan itu. Apakah ini baik gitu ya atau tidak. Kemudian selain refleksi untuk sekolahan juga refleksi untuk diri sendiri. Barangkali ada kesalahan-kesalahan di mana kita perbaiki terus-menerus melalui media refleksi itu. Sehingga ada pembaruan, ada semangat baru lagi dan seterusnya. Baik, terima kasih sekali Pak Lihin. Dari wawancara kita saya jadi belajar banyak ini Pak Lihin untuk dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Jadi budaya refleksi, terus adanya penyelesaian masalah yang melibatkan misalkan yayasan karena kita sekolah swasta nih. Iya, betul. Terus kemudian biar kita jadi pembaharuan lagi untuk semangat yang baru dan semuanya yang serba baru dalam tanda kutip untuk belajar. Iya, betul. Ini saya tambahkan lagi ya Bu. Memang dilema etika ini ketika kita menghadapi ya harus butuh energi pemikiran yang banyak, tapi di balik itu ada hikmah yang bisa kita ambil seperti itu. Kita bisa menemukan kekurangan kita, kemudian kita bisa memperbaiki itu melalui budaya refleksi itu. Ya, baik, Pak Lihin, terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya, menyempatkan untuk berwawancara dengan saya, sehingga saya juga jadi semakin tahu karena saya memang belum menjadi pemimpin ya Pak, jadi belum berani memutuskan segala sesuatunya. Nah, ketika sudah wawancara seperti ini, saya jadi tahu berarti Pak Lihin itu ketika mau mengambil keputusan seperti ini. Ya, semoga
programnya Bu Farida sukses, Amin. berjalan lancar, kemudian nanti bermanfaat untuk semuanya di lingkungan dimanapun kita berada. Amin. Terima Ya, kasih banyak Pak selamat. Lihin. Demikian tadi wawancara saya bersama Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 4 Banjarnegara, di mana di situ adalah instansi saya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan. Assalamualaikum Pak Yoni. Waalaikumsalam Bu Farida. Selamat datang di SMP Negeri 1 Kalibening. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya Pak Yoni. Sebenarnya saya kesini bertujuan untuk menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ya, silakan. Saya izin wawancara nih Pak. Silakan, monggo. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Yoni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Ya, yang jelas karena memang kita sebagai penentu kebijakan dalam sebuah sekolah atau institusi atau lembaga memang selalu dihadapkan pada sebuah situasi di mana kita harus memilih di antara dua hal, semuanya benar. Secara moral benar, tapi memang dalam hal ini saya harus membuat prioritas. Skala prioritas waktu urgen yang mana yang harus segera untuk dieksekusi atau ditindaklanjuti. Itu yang jadi semacam trik saya, begitu. Baik Pak, selama ini bagaimana Pak Yoni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak Yoni, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Iya, artinya ketika kita mengambil sebuah keputusan memang identifikasi perlu, observasi perlu, skala prioritas menjadi salah satu titik atau tolak ukur barometer mana yang harus saya dahulukan. Berarti intinya memilih dua pilihan ini memang satu dilema seperti yang dengan sebutkan tadi secara moral tetapi bertentangan. Namun demikian bertentangan itu dalam arti kata yang tidak secara ekstrim ya, paling tidak kan harus ada keputusan yang namanya penentu kebijakan, pengambil keputusan itu harus diambil apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Yang penting minimal resikonya sehingga ketika kita mengambil keputusan tidak merugikan banyak pihak, namun konsekuensi selalu ada. Intinya ya seperti yang tadi saya sebutkan di atas, kemungkinan-kemungkinan yang ada itu memang perlu kita minimalisir, perlu kita semacam kurangi risikonya, dan tentu saja skala prioritas yang menjadi pijakan saya ketika mengambil keputusan. Begitu Mbak Farida. Okay. Baik Pak Yoni, langkah-langkah apa dalam pengambilan keputusan yang sudah Pak Yoni jalankan selama ini? Ya, langkah-langkah yang saya ambil tentu saja selain saya berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kebijakan atau dalam sebuah aturan atau mungkin sebuah ketentuan yang akan saya laksanakan, saya berkomunikasi. Artinya tidak saya putuskan sendiri, kemudian saya berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu guru dari berbagai standar. Kan kita tahu ya di sekolah ini kan ada 8 standar. 8 standar ini ada pembiayaan, ada sarana, kemudian ada tenaga pendidik, dan kemudian ada standar penilaian. Semuanya saya kumpulkan. Kemudian kita diskusi, kita bahas hal-hal yang kira-kira untuk dalam waktu dekat perlu kita selesaikan dan meminimalisir risiko dan konsekuensi. Oleh karena itu, langkah-langkah ini yang jelas saya harus mengumpulkan Bapak Ibu guru, pihak-pihak yang berkompeten, yang memiliki concern atau dalam hal ini dia memiliki peran atau fungsi. Kemudian ketika saya harus mengambil keputusan itu, apakah sekiranya dalam waktu dekat ini keputusan ini harus segera diambil. Artinya saya tidak bisa memutuskan itu tanpa melakukan komunikasi dengan Bapak Ibu guru. Langkah-langkahnya yang jelas ya berkomunikasi, pasti itu.
Mungkin berarti hal-hal efektif apa Pak Yoni yang efektif dalam pengambilan keputusan itu berarti yang tadi itu. Ya, yang efektif yang jelas saya ketika mengambil keputusan itu tidak merugikan secara moral, kemudian dari segi waktu, efisiensi, kemudian dari segi ketentuan-ketentuan regulasi-regulasi yang ada tidak melawan regulasi atau aturan yang sudah ditetapkan, tidak melawan norma-norma yang ada. Jadi intinya ya memang segala konsekuensi memang harus kita hadapi, namun keputusan adalah hal yang terbaik dalam istilah agama ya kita harus beristihad apapun hasilnya. Kata agama kan yang namanya orang kalau sudah menentukan itu sudah dapat pahala meskipun mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Gitu. Okay. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Pak Yoni selama pengambilan keputusan dilema etika itu? Ya, yang jelas ya kalau tantangan pasti ada ketika kita mengambil sebuah keputusan. Mungkin ada pihak-pihak yang tidak puas, kemudian ada pihak-pihak merasa tidak di pihak yang tidak dianggap bahwa saya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi dalam hal ini sekali lagi bukan keinginan, bukan pribadi. Ini untuk kepentingan bersama. Jadi tantangan-tantangan itu ya sifatnya sih hanya semacam ya, tadi saya sebutkan ada moral, ada keinginan yang subjektif. Tapi yang subjektif itu akan menjadi objektif manakala kita bicarakan bersama. Tidak harus saya sendiri memaksakan kehendak. Intinya jangan memaksakan kehendak, tapi paling tidak keputusan yang saya ambil untuk kepentingan bersama. Itu yang menjadi prinsip. Bukan untuk kepentingan sesaat, kepentingan seseorang, individu, pribadi, apalagi kepentingan saya sebagai pimpinan di sini. Itu yang menjadi pokok. Baik Pak, apakah Pak Yoni mempunyai jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika atau misalnya langsung menyelesaikan masalah itu secara langsung atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Yoni jalankan? Ya, ketika kita mau menentukan sebuah keputusan ya tentu saja tidak serta-merta dengan emosional. Ya tetap ada logika nalar kaitannya dengan pengambilan keputusan di mana hal yang akan saya ambil ini jadwalnya tentu saja bukan harus tergesa-gesa, tapi juga jangan dilambat-lambat. Dalam satu semester misalnya kalau saya bagi kan setiap 3 bulanan atau 2 bulan setiap mingguan saya harus melakukan sebuah evaluasi. Nah, selain evaluasi, kemudian refleksi dengan teman-teman Bapak Ibu guru dan saya pun mencatat progres apa yang sudah didapatkan, atau kepentingan apa yang sudah bisa kita akomodir. Setelah itu nanti tentunya situasi-situasi seperti ini ada alternatif-alternatif yang nantinya alternatif tersebut tidak caranya lebih berprinsip untuk menguntungkan semuanya. Jadi intinya ya demi progres untuk kepentingan pendidikan, kegiatan belajar mengajar, untuk kepentingan sekolah, itu yang menjadi salah satu tujuan kita. Begitu Ibu. Oke, baik Pak Yoni, adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu lah, membantu Pak Yoni dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika? Iya, bukan pada seseorang, tapi pada satu figur. Figur itu adalah kan yang namanya sekolah itu ada yang sudah lama bekerja, atau yang lebih senior, lebih berpengalaman, atau yang baru, ada yang menengah. Mereka menjadi salah satu bahan pertimbangan saya. Jadi bukan seseorang. Ya, intinya figur tenaga pendidik yang sudah lebih berpengalaman, lebih ya dalam kategori kalau boleh saya sebut ya senior, mereka kan bisa melihat kondisi-kondisi yang ada. Dia akan jadikan saya bahan pertimbangan, kemudian masukan, tidak serta-merta tanpa mendengarkan mereka. Saya tetap harus mengikuti, tapi tidak mendengarkan pendapat mereka agar apa yang saya putuskan ini artinya kalau boleh saya sebutkan ya kebijakan, namun tanpa meninggalkan masukan dari teman-teman yang ada di sekolah ini. Itu. Oke,
Baik, dari semua hal yang sudah Pak Yoni sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Yoni petik dari pengalaman Pak Yoni dalam mengambil sebuah keputusan? Iya, kalau secara pribadi tentu saja sini ada satu filosofi bahwa yang namanya pengambilan keputusan, menentukan sebuah kebijakan itu butuh kesabaran, satu pasti. Terus butuh keikhlasan. Kedua hal tersebut kalau kita laksanakan, kita terapkan dengan baik, intinya dalam melaksanakan sebuah keputusan atau mengambil kebijakan, jangan mengedepankan emosi, jangan terburu-buru, hanya mengejar ambisi pribadi. Hal tersebut menjadi salah satu pengalaman yang sangat baik. Pengalaman yang membuat saya menjadi, tentu saja, menjadi tua kan pasti. Menjadi dewasa itu pilihan. Karena ketika kita menjadi dewasa bukan karena usia, tapi karena kita ketika berpikir itu mengedepankan norma-norma yang ada, value yang ada demi kebaikan bersama. Intinya ketika kita sudah punya satu pilihan yang kita sudah ambil bukan karena faktor subjektif, tapi objektivitas untuk kepentingan bersama. Begitu Bu Farida. Terima kasih banyak ini Pak Yoni. Pak Yoni sudah menyampaikan berbagai hal dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika ini. Saya jadi banyak belajar ini Pak. Ya. Saya sebagai guru tapi di sekolah swasta yang mungkin kebetulan juga diamanai jadi waka kurikulum. Jadi kebetulan kalau setiap kenaikan itu memang saya sendiri juga mengalami dilema ketika ada aturan pemerintah yang mengharuskan anak-anak naik, sementara kan kadang ada beberapa faktor Pak. Contohnya seperti misalkan ketika anak tersebut itu tuntas sih, tapi tidak pernah berangkat sekolah kan, moral, gitu kan jadinya kita harus mengambil keputusan, sementara saya masih punya pimpinan. Sementara saya masih punya pimpinan. Tapi konsultasi kan, yang menyampaikan data-data, fakta-fakta yang ada mengenai attitude, sikap, perilaku anak tersebut. Di satu sisi secara normatif, dengan harus memberikan motivasi kan pada anak tersebut tanpa mengurangi rasa hormat kita pada pimpinan. Itu satu dilema yang dihadapi pimpinan sebagai guru. Sebagai pimpinan pun saya juga kadang mengalami seperti itu. Jadi intinya kita harus mengedepankan unsur objektif, bukan subjektif, maaf. Artinya perasaan-perasaan yang sifatnya pribadi, emosional itu kita kesampingkan. Memang kadang idealisme penting, perlu, tapi kadang kita perlu juga turunkan, jangan karena idealisme kadang bisa jadi ketika kita punya idealisme secara akademis bagus, tapi kita berhadapan bukan dengan robot, kita berhadapan orang manusia yang mereka punya perasaan, punya jiwa, punya mental, punya pikiran, punya keluarga dan sebagainya lah. Itu kan unsur-unsur pribadi, di mana itu harus kita jadikan bahan pertimbangan mengingat, menimbang dan memutuskan. Itu kalau salah satu tahapan atau prosedur atau step yang akan kita lalui ketika kita harus mengambil keputusan. Begitu Bu Farida. Terima kasih banyak Pak Yoni sudah meluangkan waktunya bersama saya. Semoga dengan belajar dari Pak Yoni ini saya kedepannya saya bisa lebih ada progres lah lebih peningkatan, bisa dalam mengambil keputusan juga. Keputusan kompetensi, bagaimanapun integritas itu terbentuk karena sebuah proses, bukan serta-merta karena kita ingin tercapai satu tujuannya. Integritas itu kan didapat karena kita disiplin, tepat waktu, menghargai orang lain, dan kita bukan orang yang selalu ingin cepat selesai, ingin perfect bagus, tapi manakala kita perfect tanpa memikirkan, mempertimbangkan orang-orang di sekitar kita, itu bukan perfect. Intinya yang jelas banyak pertimbangan, tapi jangan terlalu lama. Tetap harus diambil. Misalnya kita di sebuah pesawat itu harus mendarat, kehabisan bahan bakar, kita meminimalisir bahaya, ambil pendaratan yang kira-kira tidak bahaya bagi penumpang, ambil di laut, mungkin kan tidak terlalu bahaya, ada pelampung seperti ini. Itu minimalis. Jadi hal yang kita lakukan meminimalisir kondisi resiko yang terjadi. Intinya begitu. Hampir di semua tempat pasti ada, di keluarga, teman,
Pasti ada orang-orang yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi yakinlah, yang kita dapatkan bukan yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan. Butuhkan. Nah, Allah pasti tahu itu.